Itulah perlakuan dari Sandra sehingga sini Mutiara pun mengalami kritis karena kelamaan di gudang es hingga pada akhirnya Mutiara pun terkena penyakit leukemia yang ternyata penyakit tersebut cukup lebih mematikan dan akhirnya pihak kedokteran kali ini akan segera menyelamatkan Mutiara. Terlebihnya Kenjo saat ini merasa bersalah karena sebelumnya Mutiara tidak sanggup untuk bertemu lagi dengan Sandra. Kita tahu sendiri sebelum-sebelumnya memang Sandra ini selalu melakukan tindakan aksi yang aneh-aneh, termasuk mencelakai Mutiara sendiri. Dan seperti kita lihat saat ini Mutiara benar-benar tercengang ketika ia bertemu bersama dengan Sandra yang ada di pabrik siput tersebut. Namun kali ini sepertinya Kenjo benar-benar merasa menyesal dan berjanji tidak akan pernah hal itu terjadi lagi, dan pada akhirnya hal itu pun terjadi lagi dan kini Kenjo benar-benar sangat murka sekali. Setelah pada akhirnya ruangan CCTV tersebut tahu kalau ternyata pelakunya adalah Sandra, kini Kenjo pun benar-benar akan segera menyeret dan membawa kasus ini ke ranah hukum. Sepertinya Sandra juga harus ditangkap oleh pihak kepolisian atas tindakan dan perlakuan kriminal tersebut, dan memang tidak ada manusiawi yang pada akhirnya justru Kenjo sendiri yang akan menjebloskan Sandra ke dalam sebuah penjara, di mana hal ini memang seharusnya Kenjo melakukan tindakan tegas terhadap si Sandra yang selalu saja berbuat ulah dan selalu saja untuk bisa mencelakai Mutiara. Dan Kenjo pada saat itu gerak cepat membawa Mutiara ke salah satu rumah sakit terdekat. Di situ Kenjo pun benar-benar panik dan merasa menyesal sekali, dan ia sempat menangis di hadapan Mutiara yang sedang terbaring lemah dan mengalami kritis. Dan mudah-mudahan Mutiara bisa terselamatkan. Kita doakan saja yang terbaik, guys. Namun sebelum lanjut juga, seperti biasa bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan info-info menarik dan terupdate seputar sinetron ini. Dan namun sebelumnya juga mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu, serta doakan sinetron ini kedepannya semakin menarik lagi, agar supaya bisa bertahan di rating yang paling teratas, guys. Nah guys, pada adegan ini memang para penonton di rumah cukup lebih dibikin darting dengan alur dan adegan yang terjadi. Sebelumnya memang Mutiara sempat berkata kepada Kenjo kalau ia tidak mau lagi bertemu dengan Sandra dan berurusan bersama dengan Sandra. Karena sebelumnya memang Sandra ini selalu melakukan aksi-aksi yang di luar dugaan Mutiara. Pada saat itu Sandra pun merasa kesal karena Kenjo telah membawa Mutiara untuk bertemu bersama dengan klien besar, pemilik kafe di Singapura. Dan saat itu nampaknya Mutiara benar-benar amat begitu terancam. Keberadaan Mutiara justru membuat Sandra amat begitu murka karena sepertinya ia akan memanfaatkan situasi tersebut untuk berdua bersama dengan Kenjo. Sandra pada saat itu menemukan cara licik, cara jahat untuk bisa membuat Mutiara benar-benar berhenti untuk bisa mencintai Kenjo. Ia pun sempat menyuruh salah satu karyawan di pabrik siput tersebut, dan bahkan ia juga sempat membayar orang tersebut untuk supaya bisa melakukan perintah-perintah yang diinginkan oleh Sandra. Pada saat itu Mutiara ditemui oleh salah satu karyawan pabrik siput tersebut dan diminta untuk memilih ikan-ikan segar, dan ternyata ini semua adalah akal bulus yang dilakukan oleh Sandra. Hingga pengakuan orang ini pastinya akan benar-benar terkuak ketika pada akhirnya orang tersebut berkata kalau ternyata Sandra adalah pelaku utamanya. Dan mungkin saat ini kita benar-benar akan segera mengetahui bagaimana kondisi dari Mutiara yang sedang dibawa ke rumah sakit, guys. Kepanikan pun benar-benar terjadi kepada Kenjo. Bahkan hal ini sempat didengar oleh Ibu Ipah, Aurel, dan juga Dikta. Teruntungnya Aurel di sini sempat menceritakan hal tersebut kepada Dikta. Mungkin Dikta mempunyai rasa sayang sebagai saudara dan sahabat, yang pada akhirnya Dikta juga sempat mendatangi rumah sakit bersama dengan Aurel. Namun ternyata ada hal yang cukup lebih mengejutkan ketika Aurel sempat
gandeng tangan dari Dikta, ternyata hal tersebut sempat dilihat oleh Ivan. Ivan yang kali ini benar-benar merasa kecewa dan mungkin di sini ia benar-benar harus sadar kalau ternyata cinta itu tidak akan pernah bisa memiliki, dan mungkin cinta sebelumnya yang sudah benar-benar terjadi justru ia tidak pernah memanfaatkan momen tersebut, yang pada akhirnya penyesalan memang selalu berada di akhir. Ivan yang pada akhirnya mengundurkan diri dan akhirnya mengikhlaskan apabila Aurel benar-benar suka terhadap Dikta, dan mungkin ia sepertinya akan lebih perhatian terhadap Kayla. Kayla yang saat itu sempat terjatuh ketika ia melakukan jogging, dan di mana saat itu Kayla juga merasa kesakitan dan akhirnya ia ditolong oleh Ivan. Namun perlu kita ketahui sendiri bagaimana kondisi dan keadaan dari Mutiara yang saat ini. Mungkin perlu beberapa hal yang dimana tim medis akan segera menindaklanjuti terhadap kondisi Mutiara yang saat ini sempat mengalami kritis. Dan Mutiara saat itu memang seharian guys dalam gudang es tersebut. Namun Kenjo sebagai penyelamat justru ia terlambat, karena pada saat itu ketika Kenjo ingin mencari Mutiara, ternyata si Sandra ini dengan sangat begitu kekeh dan ngeyel untuk supaya bisa membuat dan memberikan pelajaran terhadap Mutiara. Ia juga sempat memberitahu kepada Kenjo kalau ternyata Mutiara sudah pulang duluan guys, yang pada akhirnya Kenjo tidak percaya dan ia pun segera mengecek di beberapa sela gudang tersebut, dan di situ juga terlihat Sandra yang tertimpa sebuah kardus. Akhirnya Sandra pun pingsan, dan si Sandra ini memang sengaja memperlambat pencarian Kenjo guys. Kenjo pun sempat memastikan kepada security dan sapam yang ada di gudang tersebut, dan memang tidak ada orang di gudang tersebut, dan Kenjo sangat begitu yakin kalau Mutiara belum pulang. Biasanya Mutiara sempat memberikan kabar, dan Kenjo masih merasa kalau Mutiara ada di dalam gudang tersebut. Dan setelah selang beberapa kemudian, akhirnya Kenjo pun di sini berhasil menemukan titik terang, di mana Kenjo pun berhasil menemukan Mutiara yang sedang dikunci di dalam sebuah gudang es, setelah ia meminta kepada sapam ataupun security untuk memutar rekaman CCTV. Dan akhirnya pengakuan dari salah satu karyawan yang sempat membantu Sandra pada saat itu sempat dijebloskan juga ke dalam sebuah penjara, dan ia pada saat itu mengaku kalau dirinya adalah orang suruhan dari Sandra. Betapa terkejut, betapa kaget kalau ternyata pelaku utama adalah Sandra, dan memang saat ini Kenjo pun sudah mulai curiga kalau Sandra pelakunya. Namun ia belum bisa memastikan kalau Kenjo ini menuduh Sandra sebagai pelaku utama. Namun setelah pada akhirnya pengakuan dari salah satu karyawan tersebut dan juga adanya rekaman CCTV yang itu menunjukkan kepada si Sandra, dan akhirnya kini Sandra pun harus menahan di kantor kepolisian. Lalu bagaimanakah keseruannya? Kita tunggu saja kelanjutan ceritanya nanti sore. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini, dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini silahkan subscribe.